Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Ya, seperti biasa gue akan bagikan video update mengenai IHSG dulu, lalu baru kita habis itu akan bahas saham yang menarik. Ya, ini seperti yang kita tahu bahwa IHSG ya lagi-lagi yang gue bilang, kalau masih berada di area sini maka masih bagus. Ya, kemarin kalau teman-teman nonton videonya adalah support di sini, dia tes rebound. Nah, kalau teman-teman lihat IHSG udah seperti di video sebelumnya gue bilang dia turunnya low volume ya di bawah rata-rata. Lalu dia naik nih 4 hari beruntun. Ya, 4 hari beruntun dia hijau. Ya. Tapi lagi-lagi volumenya bagus ya. Lama-lama makin naik, tapi masih di bawah rata-rata volume 20 hari. Apakah IHSG sudah bisa nih gacor ke atas gitu ya? Ini gue hapus biar teman-teman nggak terlalu acak adut ya. Dia udah ngebreak ya, udah break MA20, udah close di atas MA20 bagus, di atas MA50 bagus, tapi volume masih belum. Kalau misalkan kalian lihat ini moving average, gue ilangin dulu semua biar kita ngeliat chartnya bersih ya. 200-nya aja kita tunggu. Nah, begini ya. Jadi si IHSG masih di bawah MA200, tapi kalau kita lihat dia sudah menunjukkan tanda-tanda reversal ya. Tanda-tanda reversal udah kelihatan di sini. Dan kalau misalnya kita perhatikan di sini, nah, sip ini. Nah, sekarang IHSG itu lagi berada di resistance-nya di 7000. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini juga di sini ada 7087 nih. Gue tarik lebih panjang. Nah, gini ya. Kalau misalnya IHSG besok nggak hijau besar dengan volume besar, maka kemungkinan besar IHSG turun. Tapi kalau misalkan yang gue lihat dari ini IHSG tadi opennya gap up, kemungkinan besar dia akan merah besok. Ya, kemungkinan besar dia akan merah besok, minimal tutup gapnya. Gapnya di berapa? Lihat aja, highestnya kemarin aja 6943. Sedangkan hari ini opennya langsung 6968. Jadi gap up nih. Teman-teman lihat, dia langsung gap up ya, hijaunya gap up, tapi bagus gak? Bagus, volumenya bagus, udah mulai 11 triliun lagi ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan di sini yang lumayan menarik adalah si Bank BRI, dia langsung naik 5%. Oke, kembali ke IHSG dulu ya. Jadi kemungkinan besar dia akan turun teman-teman, dia akan turun dulu besok. Turun yang wajar gimana ya, lagi-lagi ya, kalau misalnya dia nggak bikin lower low itu masih sangat wajar. Sekarang kan posisinya kayak gini ya, wave ya. Nah, misalnya dia turun segini, baru habis itu dia breakout ke MA 200. Jadi kalau dia turun dulu ya, maksimal maybe di 6910 ya, kita bikin ya di sini kurang lebih 6000. Nah, seginilah ya. Ini kurang lebih ya, lagi-lagi teman-teman, ini hanya prediksi analisa. Kemungkinan besar ya besok akan merah. Dan kalau diingat juga besok adalah hari Jumat, yang dimana hari Jumat terkenal hari TP sedunia, enggak ya, se-Indonesia se-Indonesia. Nah, apakah akan merah? Kalau merah harusnya gimana ya? Harusnya kalau gue sih nggak peduli ya, mau dia merah mau dia hijau nggak peduli. Yang penting ini cuman gambaran. Yang penting kita siap cash ya, kita siap cash buat ketika dia koreksi, kita tahu saham-saham mana yang kita incer, saham-saham mana yang koreksinya itu bagus ya. Justru kalau dia koreksi itu bagus karena naiknya udah terlalu kencang, seperti itu. Nah, jadi ini update dari IHSG. Jadi kalau teman-teman baca berita wah tarifnya masih ditunda sama US segala macam ya, kalau gua seperti video yang sebelumnya udah gua bilang juga, jangan ngelihat fokus sama berita, tapi fokus dengan price action. Karena di mana ada volume, maka di situ duit ada transaksi. Kalau berita kan ngawang-ngawang asumsi ya. Tapi kalau misalkan ada wah candle hijau terus volumenya naik, udah jelas mau berita buruk pun di situ ada transaksi, orang beli. Ya berarti masih ada daya beli. Nah, sesimpel itu ya. Jadi sekarang kita mau analisa saham mana sih yang menarik. Ya, kita lihat dari di top stock ini ya. Gua lihat di sini dari value tertinggi BRI, BCA, Bank Mandiri. Nah, yang ketiga saham ini udah gua skip karena di sini udah gua bahas di
video sebelumnya, teman-teman silahkan tonton aja, di situ ada analisa perbankan. Lalu juga di video sebelumnya ada juga analisa Antam. Jadi Antam hari ini naik 2%, gua nggak bahas, teman-teman silahkan tonton di video sebelumnya. Jadi hari ini kita mau bahas BRPT dan cuan ya. BRPT dan cuan dulu, karena si BRPT volume transaksinya gede tapi dia doji ya, 0%. Nah, sedangkan cuan naik 5,97%. Coba kita sama-sama simak, nanti kalau misalkan ini kita mau bahas PTRO juga. So yang pertama kita akan bahas BRPT. Nah, oke. Karena di sini gue pakai yang indikator full biar teman-teman kelihatan semua. Ya, BRPT kita lihat walaupun dia doji 0%, tapi kalau teman-teman tanya masih boleh beli gak? Ya, ini candlenya sangat jelek. Ini candlenya adalah shooting star. Ya, apa tuh shooting star ya? Itu candle pembalikan arah yang dimana dia udah naik kenceng, tadi naik, ya, tapi turun lagi karena sellernya banyak banget. Ya, kalau kalian perhatikan volumenya merah, jadi ada yang jual barang di BRPT cukup banyak. Jadi kenaikan dia kemarin naik ya 4 candle tuh 23, volumenya bagus, naik, tapi hari ini langsung dibuang gede. Nah, kalau misalnya kita mau ngeliat siapa sih yang ngebuang, ya hari ini yang ngebuang adalah DP, KI, CP. Nah, tapi si AK, CC masih akumulasi. Ya, kalau misalnya kita ngeliat foreign, siapa tadi, BRPT, foreign juga net sell 64,9 miliar. Jadi untuk BRPT kalau teman-teman bilang masih boleh beli atau enggak, menurut gua nanti dulu ya, tunggu tekanan jualnya berkurang, tunggu tekanan jualnya mengurang, terus dia sideways sedikit dengan tekanan jualnya volumenya kecil, baru kita incar lagi BRPT. Contohnya kayak di mana? Contohnya misalnya kayak di sini, pas dia naik ya kan turun ya 4%, dia turun 2%, volumenya makin tipis, mulai candle hijau. Nah, di sini beli boleh ya. Tapi kalau misalnya lihat kayak gini, BRPT nanti dulu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelihat dari MACD-nya masih bagus, masih strong. Stokastik berada di titik jenuh beli ya, harusnya emang harus turun dulu. Sedangkan RSI-nya dia bagus ya, dia strong. Jadi kalau misalnya kita lihat, dia tuh bikin uptrend channelnya begini, teman-teman. Ini tuh dia masih uptrend, hanya saja breakoutnya jelek. Ya, hanya saja breakoutnya jelek karena muncul candle shooting star. Nah, kan begini ya, set jalan konsolidasi, breakoutnya jelek, shooting star. Nah, ini bisa dikatakan ini false breakout. Turunnya sampai mana? Turunnya mungkin bisa sampai 1740 maybe ya. Terus apakah pas di 1740 kita langsung beli? Jangan, tunggu dia rebound ya. Dan perhatiin ya, selama dia turun sampai 1740 harus volumenya kecil. Terus dia rebound candle hijau, maka di situ menarik lah buat kita entry ya. Nah, kalau seperti itu targetnya BRPT menurut gua masih bagus, mungkin bisa sampai, kalau misalnya kita lihat dari sini ke sini, targetnya dia bisa ke 2080 ya. Tapi dengan catatan turun mesti low volume, rebound dengan candle hijau bagus ya, 2080. Nah, kalau misalnya kita long position, kita tes pas dia turun, dia rebound ya, gue ngomong pas dia breakout deh. Di sini dia breakout, targetnya kita ke situ masih 16% ya. Ini ngomongin pas dia breakout nih, stop lossnya misalnya ini 1:2 udah dapet ya. Kalau dengan catatan lagi-lagi turun low volume, rebound hijau. Kalau kalian nanti pas dia turun low volume ternyata dia sideways dulu pelan begini dengan volume kecil, bisa jadi kita entry-nya di area sini ya. Kalau entry-nya di area sini, targetnya 22%. Contohnya gimana sih yang sideways kecil, volume kecil? Nah, ini pani ya, ini pani. Ini gua hapus ya teman-teman, gua hapus dulu. Contohnya pani ini juga nggak usah dilihat, biar bersih, biar kita lihatnya bersih. MA 200 ya. Nah, dia set, nah dia turun,
gini ya. Nah kayak gini ya, perhatiin nih. Oh pakai ini aja, pakai ini, itu terlalu banyak indikator, pusing ngeliatnya. Nah kayak gini ya, dia naik set, naik ya, volume gede, terus banting nih, ini kan gagal breakout, EMA 200 dia gagal breakout, banting, volumenya gede ya, volumenya gede, perhatiin. Terus dia turun 20 Juni turun 3%, volumenya masih cukup gede ya, di atas rata-rata 20 hari. Terus merah lagi 4%, masih cukup gede. Hijau 24 Juni naik 7%, volumenya kecil. Nah di situ jangan beli, jangan mentang-mentang rebound ya, reboundnya volumenya belum gede. Dan di 25 Juni turun lagi karena kemarin volumenya masih kecil, turun. Nih ini yang gue maksud ya, pas dia turun volumenya makin tipis. 30 Juni turun ya, 1 Juli makin kagak ada volume ya, 2 Juli masih kecil, besoknya naik hijau 1,37%, besoknya lagi 4 Juli ya, 4 Juli itu dia makin gak ada volumenya. Nah di 7 Juli dia naik 2,7% tapi volumenya kecil ya. MBI ya, di sini setup nih, setup beli. Ini yang gue maksud ya teman-teman ya, semoga kalian mengerti. Kalau kalian nontonin video MBI pasti ngerti gitu strateginya ya. Ketika dia udah mulai begitu, mulai ada volume, kita bikin kalau dia break dari highest dia di sini selama sideways kecil, volume kecil, baru kita auto order buy. Sekarang kalau buy udah floating profit 19% ya. Ini contoh pani, kan nggak mungkin gue suruh beli pani sekarang, udah ketinggalan. Bisa, gue bukan kayak influencer yang udah punya barang mau suruh kalian beli terus biar gue jual, nggak perlu gitu ya, nggak perlu. Pani ini sangat liquid buat gue jualan ya. Gue belum modalnya yang ratusan M gitu ya, puluhan M belum, jadi nggak perlu begitu, sangat liquid. Oke. Nah jadi di MBI udah masuk yang kayak gitu. Nah tadi kan kembali ke bahas si BRPT ya. Nah si BRPT sama ya, kalau dia turun sideways tipis-tipis sampai volume kagak ada, baru kita entry. Oke ya, itu BRPT. Sekarang kita mau lihat si cuan. Nah sebetulnya cuan kejadiannya udah sama nih kayak BRPT kemarin. Ini langsung lagi udah ada, pernah gua analisa kah ya. Pas dia naik set, naik tak naik ya sampai 1 Juli ini ya, naik volume meningkat 1 Juli, dibanting ya 2 Juli turun 5%, volumenya gede di atas 20 hari, terus minus 1,8, volumenya mana ada volumenya. Lalu 4 Juli merah bikin hammer bagus banget, volumenya mana kagak ada volumenya. Nah pas ngeliat begini, kalau dia break ya, jadi ini pertama kalian bisa ada opsi beli di sini ya, kalau dia break candle yang di sini, atau opsinya oh saya mau benar-benar valid mau nunggu breakout. Nah tunggu breakout di sini tetap cuan ya, tunggu breakout aja masih cuan 8% ya. Lihat volumenya gede, lanjut gak kira-kira? Koreksi dulu sih lebih bagusnya ya, lebih bagusnya koreksi dulu. Nah jadi cuan gini langsung konteksnya BRPT. Jadi kalau kalian sekarang mau beli cuan, jangan ya, ini naiknya udah tinggi betul 23% ya. Wajar gak udah naik 23% ada orang yang mau take profit? Ya sangat wajar. Jadi tunggunya di mana? Tunggu pas dia koreksi lagi koreksi ya. Makanya besok IHSG turun nggak apa-apa, gue happy. Kalau bisa ya nggak apa-apa, pasti ada banyak saham yang seperti cuan, seperti BRPT gitu yang akan koreksi, tapi harapannya koreksinya IHSG volumenya dikit aja, jangan lebih gede. Hari ini 11 triliun, besok merah malah volume transaksinya 14 triliun ya, aduh ya ngeri ya. Ini turun sampai sini terus dia rebound, ingat ya turunnya dengan volume kecil, dia turun, kita tungguin di sini 13.225 ya, 13.000 lah, anggap di sini highest lah 10 Juni 13.375, anggaplah di situ. Coba kita lihat di sini ya cuan. Nah, RSI masih strong, MACD golden cross bagus, ini stokastik harusnya turun dulu. Nah ya kan, jadi kita tunggu ya, sama-sama watchlist ya di 13.000. Ini highestnya
13.375, anggaplah 13.300. Habis itu nanti kita mulai alarm ya, buat teman-teman nih. 13.300, dia semoga turunin low volume terus sideways ya, terus sideways dulu sebentar dengan low volume baru kita setup buy kayak gitu. Nah jadi itu cuan ya. Kalau teman-teman nonton video kemarin gue bahkan bahas Antam udah kebeli belum? Nggak kebeli ya, gue bahas tuh kalau beli 3170 nggak kebeli. Tapi teman-teman lihat dong, dia kan turun terus, volumenya kecil nggak? Volumenya kecil nih, turun semua, volume turun. Nah hari ini dia naik 2,4%, volumenya gede. Jadi menarik gak nih kalau kita setup kayak begini ya, 3170 dengan stop loss 13%, target 14% ya. Bisa menarik ya. Atau buy di sini ketika ini udah breakout. Nah kalau udah buy di sini pasti udah kebeli ya, udah kebeli, baru targetnya berapa? Sampai sini 20%. Sama dia ini konteksnya sama, dia naik volume kecil. Apakah Antam bisa? Ya, lagi-lagi teman-teman semuanya tentang BRPT, cuan, panik, Antam, semua disclaimer on. Ya gue cuman membahas data-data yang udah terjadi. Kita jangan sampai FOMO ngejar-ngejar saham yang udah naiknya tinggi. Kita akan mempelajari bagaimana caranya mencari saham yang bisa jackpot nanti ke depannya. Jadi nggak usah yang kejar-kejar gitu ya. Sampai hari ini ya udah belajar investasi, portfolionya masih tetap positif ya, walaupun IHSG masih minus. Teman-teman lihat ya, ini gua bukakan data catatan kinerja portfolio IHSG ya, kinerja portfolio versus kinerja IHSG. Di sini gue catat semua dari IHSG. Kalau teman-teman mau bandingin silakan, kalian langsung bandingin aja. Apakah ini catatan gua ada bohong-bohong? Ya ini bisa dibuktikan semuanya. Sampai 9 Juli ya. Ini gue belum update yang hari ini 10 Juli. Portfolio MBI masih plus 8,12%, sedangkan IHSG minus 1,92. Lagi-lagi disclaimer on ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang mau ikut MBI Stock Mastery, silakan langsung aja cek di deskripsi. Mumpung harganya masih promo, kalian bisa dapetin file money management juga dan semuanya. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian.